Sudah bisa dimulai, Bu? Iya, silakan dimulai, Lira. Oke, baik. Selamat sore, Bu Ines dan juga teman-teman semua. Saat ini kita akan mau memulaikan presentasi kita yang akan dimulai dengan kelompok 5. Dipersilakan untuk kelompok 5 mempresentasikan hasilnya. Untuk Geralda dan teman-teman dipersilakan. Saya izin share screen ya. Baik, apakah layarnya udah terlihat di tempat teman-teman yang lain? Sudah. Baik, terima kasih. Oke. Selamat sore Bu Ines dan teman-teman. Kami dari kelompok 5. Salah satu topik kelainan genetika yang kita, aslinya ini bukan kelainan yang mau kita presentasikan adalah tentang kembar. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wisnu Wijaya, Dominikus Julian, Sofi Aksa, Gerada Anin, dan Jocelyn. Next. Oke. Anak kembar adalah 2 orang anak atau lebih yang lahir dari satu masa kehamilan yang sama. Kehamilan kembar merupakan suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih, di mana janin kembar dapat terbentuk dari 2 buah sel telur atau ovum, atau dari 1 buah sel telur atau ovum. Jenis kelamin dari anak kembar ini bisa sama, tetapi juga bisa berbeda. Oleh karena itu, ada 2 jenis kembar, yaitu kembar fraternal atau dizigotik atau kembar non-identik, dan kembar identik monosigotik. Secara umum, faktor hereditas keturunan memainkan peran penting dalam proses melahirkan anak kembar. Keluarga yang memiliki anak kembar umumnya mempunyai peluang yang lebih besar untuk memiliki anak kembar pada generasi berikutnya, dibanding keluarga yang tidak memiliki anak kembar. Next. Yang pertama ada kembar identik. Kembar identik adalah kembar yang berasal dari satu sel telur yang telah dibuahi oleh sebuah sperma. Pada kembar identik, zigot tersebut akan berkembang menjadi morula, blastula, dan gastula. Pada tahap morula dan blastula, zigot akan membelah menjadi 2 sel. Dari 2 sel tersebut, masing-masing akan berkembang membentuk janin yang identik. Kelahiran kembar identik sebagian besar tidak dipengaruhi oleh ras, hereditas atau keturunan, usia ibu, serta paritas atau kelahiran. Namun ada pula yang dipengaruhi oleh ras, keturunan, usia, serta paritas. Kembar identik memiliki bahan genetik yang sama karena berasal dari sel telur dan spermatozoon yang sama. Umumnya kembar identik memiliki fenotip yang sama dikarenakan memiliki bahan genetik yang sama juga. Akan tetapi terkadang berbeda karena pengaruh faktor lingkungannya. Yang kedua ada kembar non-identik. Kembar ini terjadi saat 2 sel telur dibuahi oleh 2 sel sperma, di mana pasangan kembar fraternal tidak memiliki gen yang sama, sehingga terlahir dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu perempuan dan laki-laki, serta memiliki wajah yang berbeda pula. Di dalam rahim, kembar tidak identik memiliki plasenta masing-masing. Kembar non-identik dapat memiliki sifat-sifat keturunan dan karakter yang sama atau berlainan. Hal ini karena kembar non-identik berasal dari sel telur dan spermato yang berbeda. Perbedaan tersebut menggambarkan adanya perbedaan genotip. Selanjutnya, peluang untuk anak kembar identik akan terkena malformasi yang sama kurang dari 100%. Namun, jauh lebih besar daripada peluang pewarisan pada anak kembar non-identik yang terkena.
Frekuensi yang bersamaan pada kembar identik berkisar antara 21% hingga 63%. Distribusi ini berbeda dengan pewarisan menurut hukum Mendel, di mana anak kembar identik selalu sama-sama memiliki gangguan akibat gen mutan tunggal. Perbedaan kembar. The important difference between identical and fraternal or non-identical twins is the number of fertilized eggs involved. Identical twins come from a single fertilized egg. Fraternal twins come from two different ones. Identical twins happen when a single embryo splits in two soon after fertilization. This is why identical twins have identical DNA. They came from the same fertilized egg. Since embryo splitting is a random event that happens by chance, it doesn't run in families. Genes are not involved. The same is not true for fraternal twins, which just means fraternal twins can happen because of the genes. The rest of it will be translated in the next page. Thank you. Pardon for my bad English. Kelahiran kembar identik tidak terkait oleh faktor genetika, tetapi kelahiran bayi kembar non-identik dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktanya, wanita yang memiliki garis keturunan kembar non-identik rata-rata akan memiliki anak kembar non-identik juga. Kembar fraternal diturunkan berdasarkan keturunan ibu. Kemungkinan untuk memiliki buah hati kembar fraternal sekitar 2 kali lebih besar pada wanita yang ibu atau saudara perempuannya memiliki anak kembar fraternal. Peluang ini dapat semakin meningkat karena adanya gen yang mendorong hiperovulasi. Hiperovulasi sendiri itu merupakan kecenderungan untuk melepaskan lebih dari satu sel telur selama ovulasi yang meningkatkan kemungkinan untuk hamil kembar zigotik atau fraternal. Namun karena hanya wanita yang berovulasi, maka faktor genetik kehamilan kembar ini dianggap hanya berlaku pada pihak wanita atau diturunkan dari ibu. Next. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya. Sebelumnya mau izin bertanya, Bu, apakah ini langsung presentasi kelompok 7? Iya, langsung 7 saja dulu Lira, supaya kita bisa download video ini ya, untuk diupload di YouTube ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan presentasi kelompok 7. Untuk saat ini, saya serahkan kepada moderator kelompok 5 untuk memimpin pembukaan presentasi kelompok 7. Selamat sore, teman-teman, Ibu Ines. Selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi oleh kelompok 7. Pada kelompok 7 dipersilahkan untuk share screen dan presentasi. Untuk yang presentasi tolong on cam ya. Saya izin share screen ya, Bu. Share screen-nya sudah kelihatan, Bu. Sudah, Albert. Oke. Bu Ines, saya boleh izin off cam karena sinyalnya kurang baik, Bu. Boleh berkata Bu Ines.
Maaf, susah sinyal, jadi agak terlambat. Maaf, barusan reconnecting. Oke, selamat sore kepada Bu Ines dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Kelompok kami terdiri dari Agustina Mona Lisa Betty, Antonia Santi Febriani, Albert Feliciano Ferrari, Lira Octavia, Senopati, dan Rita Indrianti. Topik pembahasan kami pada kali ini adalah yang pertama, identitas orang yang diwawancarai, kemudian data hasil wawancara, pengertian dari hipertensi, dan faktor keturunan hipertensi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Identitas yang diwawancarai bernama Sri Handayani, jenis kelamin perempuan, berumur 49 tahun, riwayat penyakitnya hipertensi, sejak tahun 2013 sampai atau berumur 18 tahun. Keluarga yang terkena kakek, ayah, dan saudara laki-laki. Baik, ini untuk data hasil wawancara yang kami dapatkan dalam bentuk pedigree atau silsilah. Bisa dilihat bahwa ada keterangannya kalau berwarna merah itu adalah perempuan, keterangan berwarna biru itu laki-laki, dan lingkaran warna kuning itu adalah yang mengidap penyakit hipertensi. Jadi di sini ada 4 keturunan, di mana keturunan pertama yaitu parental atau seorang ibu dan ayah atau kakek dan nenek dari Ibu Sri. Mereka mempunyai, di keturunan kedua mereka mempunyai 12 orang anak, dan untuk anak yang pertama, untuk parental yang pertama, seorang ayah memiliki penyakit hipertensi, kemudian diturunkan kepada seorang anak pada keturunan yang kedua, anak pertama, yang memiliki penyakit hipertensi juga. Kemudian di keturunan ketiga, anak yang pertama memiliki 5 orang anak, dan anak yang pertama dari keturunan ketiga ini adalah Ibu Sri sendiri, yang sama memiliki penyakit hipertensi. Kemudian anak yang kedua pada keturunan yang ketiga mempunyai penyakit yang sama, yaitu hipertensi juga. Next. Apa itu hipertensi? Hipertensi sendiri itu merupakan tekanan darah sistolik lebih besar dari sama dengan 140 mmHg, dan tekanan darah sistolik kurang dari sama dengan 90 mmHg. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan darah di atas normal. Nah, faktor keturunan hipertensi esensial biasanya terkait dengan gen dan faktor genetik, di mana banyak gen yang turut berperan pada gangguan hipertensi. Kemudian remaja dengan riwayat keluarga hipertensi itu punya risiko lebih tinggi bisa menderita hipertensi dibandingkan dengan remaja yang keluarganya tanpa riwayat hipertensi.
menurut studi Olesing itu sekitar 30-60% variasi tekanan darah di berbagai individu itu disebabkan oleh faktor genetik. Seseorang yang punya riwayat keturunan hipertensi pada kedua orang tuanya itu mempunyai risiko 40-60% hipertensi ketika beranjak dewasa. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kelompok 7. Sebelumnya Ibu Ines, ini ke pertanyaan atau di stop recording ya, Bu? Oke, ini bisa diakhiri dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Nanti ini kita akan download, terus teman-teman yang lain bisa langsung bertanya itu di bawahnya yang tadi ya, kolom penilaian itu. Oke? Gitu ya, semua ya? Iya, Bu.